Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datikers yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu ayat yang sangat populer ketika di bulan Ramadan, hampir semua kita hafal dengan ayat itu. Coba kita renungkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Coba kita renungkan kalimat panggilan ini. Kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Kenapa Allah tidak memanggil orang Islam? Ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Wahai ahlu Makkah, wahai ahlu Madinah, wahai orang Indonesia, wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Kenapa Allah tidak memanggil dengan nama-nama itu? Kenapa Allah memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman? Para ulama menjelaskan bahwa ternyata puasa itu bukan sekedar ibadah, tetapi puasa itu adalah rihlah. Puasa bukan sekedar ritual, tetapi dia sebuah perjalanan. Puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi dia sebuah kesenangan. Siapa yang bisa menikmati puasa sebagai sebuah rihlah? Siapa yang bisa menikmati puasa sebagai sebuah kesenangan? Siapa yang bisa menikmati Ramadan seperti sebuah perjalanan yang dia sukai? Mereka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman menikmati puasa seperti menikmati makan. Orang yang beriman menikmati Ramadan seperti mereka sedang traveling di tempat-tempat yang indah. Orang yang beriman menikmati Ramadan seperti pengantin yang menikmati bulan madu mereka. Ramadan adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi orang yang beriman. Puasa adalah ibadah yang sangat menyenangkan bagi orang yang beriman. Makanya Allah memanggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga kalau misalnya kita mau mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang baik imannya atau lemah, maka coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mampu menikmati puasa Ramadan? Apakah kita merasa senang dan bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Apakah kita merasa sedih di akhir Ramadan karena takut kehilangan Ramadan dan tidak lagi bertemu dengannya di tahun yang akan datang? Di situ kita bisa menemukan jawaban, apakah kita ini termasuk orang yang imannya baik atau belum. Nabi SAW bersabda, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Dalam hadis yang lain, Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan dengan keadaan imanan dan ihtisaban, bersungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Apa maksud imanan di sini? Dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, kalau kita ingin bisa menikmati Ramadan sebagai sebuah rihlah, ingin bisa menikmati puasa sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah kesenangan, maka yang harus kita siapkan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah iman kita. Bekal Ramadan bukanlah kekuatan fisik. Bekal Ramadan bukanlah materi ataupun makanan-makanan yang nikmat yang kita siapkan. Bekal Ramadan bukanlah sekedar hal-hal yang sifatnya zahir. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukan orang yang memiliki makanan berlimpah di rumahnya. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukanlah orang yang sedang dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan nyaman. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukan orang yang kuat. Orang yang sukses di bulan Ramadan itu bukan orang yang punya banyak waktu. Orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang paling baik imannya. Bisa jadi waktunya terbatas karena kesibukannya, tetapi dia bisa maksimal dalam ibadah, maksimal dalam tadarus dan tilawah, maksimal dalam sholat tarawih, maksimal dalam puasa, menjaga semua yang membatalkan puasa baik zahir maupun batin. Walaupun dia sibuk, walaupun dia keluar rumah. Bisa jadi makanan terbatas di rumahnya. Dia bukan orang yang mampu, tetapi puasanya puasa yang Allah ridhoi. Bisa jadi dia bukan orang yang sedang dalam keadaan lapang, tetapi karena iman
dia merasakan kelapangan justru melalui ibadah puasa. Makanya yang harus kita siapkan itu adalah iman. Dan yang harus kita perbaharui setiap hari adalah iman. Bagaimana cara kita menyiapkan dan memperbaharui iman sebagai bekal kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan? Caranya sederhana. Dengarkanlah nasihat-nasihat ulama. Dengarkanlah booster-booster dari para ustadz. Dengarkanlah ceramah ataupun taklim-taklim yang membangkitkan keimanan kita, yang bisa mencas iman kita, yang bisa memperbaharui iman di dalam hati kita. Dengarkanlah ilmu-ilmu dari para ulama yang bisa merefresh hati, jiwa, dan menambah keimanan kita. Di bulan Ramadan, mudah sekali bagi kita untuk menemukan nasihat-nasihat yang berharga dari para ustadz ataupun para ulama. Maka dengarkan itu setiap hari. Dengarkan booster-booster yang saya berikan setiap hari. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita selalu bisa recharging iman dan menjadi spirit kita dalam ibadah bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yuk kita berpuasa di bulan Ramadan dengan bekal iman yang kuat di dalam hati. Barakallahu fikum.